Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu di Selasa pagi ini bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Gimana, sudah siap curhat? Karena hari ini seorang Ustadz sudah siap menemani Anda dan siap menjadi teman curhat Anda pastinya, yang insya Allah beliau adalah orang yang tepat untuk dijadikan teman curhat. Karena katanya kalau curhat kepada orang yang salah juga tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, mudah-mudahan Ustadz yang berikut ini akan membimbing Anda kepada jalan keluar dari permasalahan Anda. Assalamualaikum Ustadz Subki Al-Buguri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi udah seger aja nih, udah standby loh pemirsa dari tadi di studio kami. Udah siap ya Ustadz ya? Dari jam 11. Wah, jam 11 malam Ustadz di rumah ya? Udah tidur kan. Dan pemirsa, sebelum kita memulai hari ini dan sebelum kita memulai acara juga Ustadz boleh diawali dengan doa. Silakan. Baiklah, mari sama-sama kita berdoa mengawali pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai wali, sebagai penolong, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, kami sudah siap menerima curhat Anda di 021 8511 836. Anda boleh curhat mengenai apapun permasalahan Anda pada pagi hari ini. Dan kami juga masih membuka SMS di 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Masih ada juga email kami di cbu@an.tv. Namun pagi ini apabila Anda ingin langsung bicara dengan Ustadz Subki, bisa ke 021 8511 836 untuk mencurahkan apa saja ya Ustadz ya, isi hati permasalahan Anda. Mau isi dompet juga boleh. Aduh, jangan dong Ustadz. Dan semoga minggu Anda ini jadi lebih lancar ya Ustadz, karena mungkin Amin. kalau orang kan biasanya kalau curhat dada biasanya lebih plong ya Ustadz, lebih kayaknya lebih lega dan lebih karena enak kita menjalani bagi hari-hari. ya. Karena kita bagi masalah kita. Dan insya Allah kalau kita bagi juga jalan keluar juga akan lebih cepat ketemunya Ustadz ya. Insya Allah. Silahkan ke 021 8511 836 untuk mencurahkan apa saja isi hati Anda. Sekali lagi Anda bisa SMS juga ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Dan kami juga masih membuka email kami di cbu@an.tv, di mana Anda bisa mencurahkan isi hati Anda. Sekaligus Anda bisa juga mengirimkan kritik dan saran Anda untuk kami di Curhat Bareng Ustadz. Gimana Ustadz pada pagi hari ini? Sudah siap apa aja ya Ustadz ya? Pokoknya permasalahan apa aja boleh Makanya tadi di awal juga hati. saya berdoa ya. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat dia mau dibakar Gitu ya, oleh raja yang zalim. Ya. Dengan tenang dia waktu ditawari oleh malaikat. Bagaimana kalau saya bantu? Kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong saya. Akhirnya saat dia diletakkan di kobaran api yang dahsyat itu pun, ya karena keyakinan dan ketenangan serta ketentramannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah mewahyukan kepada api, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, berubahlah engkau menjadi dingin. Subhanallah. Api yang sifatnya panas membakar, ya dengan ketawakalan kemudian dia berubah menjadi sesuatu yang di luar kebiasaan. Semoga Allah juga bersama kita seperti Amin. bersama Nabi Ibrahim tadi ya Ustadz. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Endah dari Tangerang. Ibu Endah di Tangerang ya, silahkan curhatnya Ibu. Iya, makasih. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya tentang masalah suami saya nih dok. Pak Ustadz. Nggak apa-apa dok juga. Asal Suami jangan saya bau lagi aja. sakit. Suami saya lagi Silakan, sakit nih Pak Ustadz. Lagi sakit ya? Iya, penyakit gula. Terus komplikasi gitu. Jadi ginjal juga, darah tinggi juga kena. Gitu. Iya, dia tuh sekarang udah nggak punya harapan hidup gitu loh dok. Sementara saya mau dia terus berobat gitu. Maksudnya berjuang hidup, biarin cepat sembuh atau gimana gitu ya dok ya. Ya Ustadz ya. Ya baik Ibu. Tapi suami saya malah itu jadi pasrah gitu loh Pak Ustadz. Baik. Jadi nggak ada semangat hidup gitu. Terus sikap saya sebagai istri tuh harus gimana Terus ya? bagaimana ya Ibu ya? Saya tuh nggak mau kehilangan dia. Ya, baik Ibu Endah.
Ya, Coba terima dijawab oleh kasih. Ustadz, gimana Ustadz? Pasrah itu dalam Islam seperti apa? Dan sikap istri terhadap suami yang kayaknya sekarang udah pasrah tuh sampai kehilangan semangat hidup justru pasrahnya gimana Ustadz? Iya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ba'd. Ini buat Ibu Endah, ya, Endah di Tangerang. Ya. Tentang pasrah, ya mungkin orang sering mengatakan dengan bahasa tawakal ya. Cuma memang bahasa tawakal dalam Islam itu maknanya positif. Artinya terus berusaha dan baru menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tapi tetap kalau berusaha. kita belum berusaha, jangan kemudian kita bilang kita ini pasrah udah sama takdir Allah. Nah, dalam urusan penyakit ini kata Nabi SAW, tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Ya, karena Allah tidak akan meletakkan satu penyakit kecuali bersama itu juga ada obatnya. Jadi kalau kita lihat di sini sebagai seorang istri kan apa katanya sikap Iya, saya? harus Sikapnya adalah terus memompa semangat suami. Karena ibu tahu bahwasanya saat kita berusaha untuk menyembuhkan penyakit kita, di situ ada pahala, di situ ada nilai pengguguran dosa. Jadi bukan mustahil kemudian kita bisa masuk ke dalam surganya Allah lantaran kita sabar ya dengan penyakit yang Allah telah berikan kepada kita. Dan ini harus terus disupport karena namanya juga orang sakit ya. Jangankan sakitnya komplikasi kayak gini, sakit gula dan lain sebagainya. Yang tentu mungkin secara fisik dia menjadi lemah. Orang pusing aja kadang-kadang ngeluh kan, aduh Ya. kenapa sih pusing. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan mereka-mereka yang sakit ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada suami ibu dan kepada semua yang sakit. Tapi di situ memang ada ibroh, ada pelajaran, ada sesuatu yang bisa diambil. Bahwa saat kita bersabar, di situ ada pahala sabar dan di situ ada nilai pengguguran dosa. Dan itulah yang terus harus disampaikan kepada suami. Mudah-mudahan suami mau terus berobat walaupun sepertinya tidak ada hasil. Sepertinya ya. Baik, jadi tetap harus bersabar ya Ustadz, Tetap harus bersabar dan tetap kemudian harus berusaha berusaha. juga, baru pasrah kepada Allah, Nah, gitu ya. Baik, kepada Ibu Endah, salam untuk suami, semoga suami juga cepat mendapati kesembuhan ya. Dan Amin ya rabbal Anda alamin. juga masih bisa curhat ke 021 8511 836, tapi setelah yang satu ini kami akan kembali. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Jangan lupa setelah ini bergabung lagi bersama Curhat bareng Ustadz karena kami masih hadir sampai pukul 5 nanti. Nah Ustadz, tadi kan sudah ada Ibu Endah di Tangerang Di ya. Tangerang. Yang tanya mengenai sang suami yang pasrah karena kena penyakit. Tadi Ustadz sempat cerita sama saya mengenai Nabi Musa, boleh diulang Ustadz? Ini kayaknya Iya. menarik sekali. Kalau Nabi Ibrahim tadi sudah ceritanya, kemudian Nabi Musa saya ingatkan waktu dia dikejar-kejar oleh Fir'aun. Di belakang tentara, di depannya laut membentang. Di situ orang-orang yang tidak percaya kepada Allah atau yang kurang percayanya, dia merasa, kita akan mati, kita akan hancur, kita akan terbunuh. Tapi Nabi Musa yang paling yakin, dia bilang, qala kalla, inna ma'i rabbi sayahdin. Dia berkata tidak sama sekali, karena bersama kita akan ada Tuhan yang akan menolong kita. Sampai kemudian Allah mewahyukan untuk memukulkan, anidrib bi'asaqal bahr. Ya, supaya dipukulkan ke laut. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin laut bisa terbelah. Terus di zaman ini bagaimana? Apa dia tidak mungkin? Insya Allah bagi orang yang yakin, dia akan menjadi mungkin. Walaupun tembok keras menghadang, laut luas menghadang, insya Allah bagi orang-orang yang mau berusaha dia akan bisa menemukan jalan. Menarik Insya Allah. sekali nih pemirsa di rumah ya. Sudah ada penelpon yang masuk, langsung kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa Ibu? Halo, dari Ibu Ani. Halo, Dari Ibu Ani. Ibu Ani ya? Ibu Di Ani. mana Ibu? Dari Jakarta. Di Jakarta. Silakan Ibu mau curhat apa? Ini Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, saya mau menanyakan perasaan gelisah saya. Saya merasa Pak Ustadz, dosa saya ke Allah tuh udah bagaimana gitu. Jadi saya sekarang
gemeter kalau ingat nama Allah tuh saya malu gitu. Saya sampai nggak bisa tidur. Padahal hati saya selalu berpikir setiap saat. Gitu. Tolong maksud saya kiat-kiatnya bagaimana supaya saya tuh lebih tenang. Baik. Baik. Jadi seperti di hati saya seperti ada dua suara. Di satu sisi saya mau kebaikan, di satu sisi suara yang lain itu seperti mengajak pada apa perbuatan yang enggak Ya. Baik. bagus gitu, Pak Ustadz. Baik Ibu Ani. Iya. Gimana Ustadz untuk menjadi lebih tenang? Sepertinya kok Baik. gelisah gitu. Jadi memang begini ya, tadi sebetulnya kalau memang gemeternya itu karena takut akan dosa yang tidak terampuni, itu bagus. Ya, karena innamal mu'minun, ya, orang yang mukmin itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Artinya dia sudah merasakan takut. Dan takut itu adalah bagian dari ibadah. Al-khauf war raja. Takut dan harap itu memang adalah merupakan bagian dari akidah yang harus ada pada setiap muslim. Kalau kita takut berbuat kesalahan atau takut terjatuh di dalam kesalahan yang kesekian kali, itu adalah sesuatu yang baik sesungguhnya. Tapi kan rasanya nggak enak Ustadz gelisah terus. Namun kalau kegelisahannya ya misalnya seperti yang dialami oleh ibu ini, saya nggak tahu ya, dan saya juga tadi memang tidak punya waktu untuk bertanya dosanya apa gitu ya. Cuma memang di dalam surutut taubah, syarat-syarat orang yang mau taubat di dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi, di situ ada surutut taubah, ada syarat taubat. Ada 4. Yang pertama al-iqla, an-nadam, al-azam, alla ya'uda ilal ma'siyah. Ya. Yang ketiga ini adalah berhenti, menyesal, dan kemudian berniat sekuat tenaga untuk tidak kembali ke perbuatan itu. Tidak mengulangi lagi ya Ustadz. Dan kalau ada hubungannya dengan manusia, kita harus minta maaf dulu baru dapat maafnya Allah. Nah ini mungkin ada sesuatu syarat taubat yang belum tercukupi. Ya. Misalnya kalau ada hubungan dengan manusia, kita minta maaf sama manusianya itu. Bu, saya begini, atau Pak, saya begini. Kalau ada hubungannya dengan uang, balikin dulu. Jangan misalnya saya minjem duit 50 juta, ya kan. Habis itu nggak dipulangin, maafin saya Bu ya, nggak bisa. Pulangin dulu. Ya karena itu masih ada hubungannya dengan manusia. Jadi gitu. kalau gelisah bergetar karena dengar ada seseorang menyebut nama Allah misalnya atau ingat nama Allah, itu itu bagus. sebenarnya sesuatu yang baik. Yang baik. Cuman tadi saya juga dengar dari Ibu Ani ini, sepertinya dia masih ada 2 bisikan tadi yang saya Jadi dengar. ingin berbuat kebaikan tapi kok masih ada tarikan untuk berbuat yang mungkin Ya, yang kurang menyimpang. Gitu. menyimpang. Dan kalau seandainya dulu dosa yang dilakukan, saya tidak mengatakan ya, seandainya dosanya ada hubungannya dengan syirik, maka ini memang harus benar-benar dibersihkan. Sehingga efek-efek negatif dari pengaruh jin itu bisa ya bahasa tren sekarangnya adalah di ruqyah syariah. Gitu. Baik, Ibu Ani semoga setelah ini lebih tenang lagi ya, insya Allah. Dan sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, Iya, Assalamualaikum. iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan, Ibu siapa? Reva, Ibu Reza ya. Iya. Di mana Ibu? Jakarta. Di Jakarta. Silahkan. Nah, mau curhat apa? Iya, aku mau tanya Pak Ustadz. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak, kenapa ya akhir-akhir ini kok aku selalu takut tentang kematian? Oh. Terus aku kan umurku 20 tahun. 20 tahun, oke. Iya, namanya 20 tahun kan tidak rentan dengan istilahnya kayak clubbing, pergi ini sama teman-teman. Nah, terus aku selalu diingetin dari mimpi, dari segala macem. Kayak apa ya? Kayak Sebab mimpi aku- awalnya takut akan kematian karena ada kejadian apa Mbak Reza? Mungkin karena takutnya aku kan apa namanya penyanyi kafe gitu ya Mbak ya. Iya, terus aku sempat berpikir waktu 10 Muharram, ya Allah, aku pengen keluar dari dunia malam, pengen cari suami yang baik. Oke. Nah, terus nggak tahu tiba-tiba ada mimpi aku dikubur kayak begitu. Akhirnya sampai sekarang aku takut kayak gitu Mbak. Oke. Ya, baik Mbak Reza akan coba dijawab ya. Ini sepertinya agak nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya Ustadz. Iya. Ada panggilan untuk bertaubat juga sepertinya dari Mbak Baik, Reza buat hingga takut kematian. Reza di Jakarta, semoga Allah memberikan kesehatan dan keafiatan. Amin. Umur 20 tahun. 20 tahun. Ya, mengalami perasaan takut mati. Sebetulnya kita takut atau nggak takut, mati itu pasti datang. Iya.
Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kadang-kadang nggak siap juga Ustadz Ya, dengan usia setiap yang muda berjiwa seperti Mbak Reza pasti akan mengalami kematian. Nah, sekarang bagaimana kita manage rasa takut itu? Karena rasa takut itu dibutuhkan dalam hidup ini. Orang kalau nggak punya rasa takut, hidupnya akan terlepas. Kayak tadi kan, umur 20, orang merasa bahwa kita masih panjang waktunya. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa kita besok masih bisa hidup? Sebetulnya itu tinggal di manage. Jadinya apa? Oh, kalau gitu saya harus berbuat yang terbaik. Ya kan, untuk akhirat saya. Jadi ini Iya syarat kan? bagus juga Iya, berarti. syarat bagus. Dan kalau misalnya dia lagi dugem, ya dunia apa namanya? Gemerlap. Gemerlap, ganti dugemnya, duduk gemeter zikir misalkan Nah, gitu. itu Nah, dia. ini gara-gara apa? Ada lagi Gara-gara istilah baru takut. dugem, duduk gemeter. Iya. Kalau saya nyanyiin lagu Andai Ku Tahu ntar pada pulas Kepanjangan. lagi orang. Itu kan memang bagus kita tahu bahwa hidup kita dibatasi. Ya kan? Ya, itulah sifatnya makhluk. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana, semuanya hancur. Waktunya nggak tahu, itulah menjadi hikmah supaya kita bekerja, berbuat lebih bagus supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Baik, Mbak Reza, saya juga masih penasaran mengenai hal ini. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama Curhat bareng Ustadz. Ada hal yang menarik sekali dari Mbak Reza usia 20 tahun yang segmen sebelumnya nelfon ya Ustadz ya. Beliau itu takut kematian karena pernah mimpi dikubur. Nah, mimpi ini gimana nih Ustadz nih? Mengenai Ya. mimpi, apakah bunga tidur aja sambil lalu atau ada Ya, maknanya? kalau tidurnya benar, artinya ngikutin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan kemudian dia seorang yang beriman, ya ingat bahwa mimpi itu adalah merupakan sebagian dari kenabian. Sebagian Artinya dari kenabian. sekian persen minan nubuwah kata Nabi SAW ya. Presentasinya saya lupa, tapi kalau itu memang mengajak kita kepada kebaikan, mudah-mudahan itu bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Kecuali hukum, misalnya dia diperintahkan untuk menyembelih ayam hitam dan lain sebagainya di dalam mimpinya, maka ini tidak bisa dijadikan hujah. Ya, ini para ulama diantaranya fatwanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam fatwanya tentang hal ini, mimpi tidak bisa dijadikan hujah. Tapi kalau misalnya apa yang dialami oleh Mbak Reza ini, Mimpi dikubur nih sesuatu apa yang kira-kira yang artinya? kemudian bisa mengingatkan dia kepada kematian dan kemudian dia mau berubah, ini adalah sesuatu yang bisa kita syukuri dan kita tindak lanjuti. Jadi mungkin maknanya itu tadi, takut akan kematian sehingga kayaknya ingin sekali bertaubat gitu. Ustadz. Mudah-mudahan, dan dia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, karena tadi dia bilang saya juga ingin meninggalkan dunia malam dan punya suami yang baik. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik bahwa dia akan bertemu dengan seseorang yang akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, yang akan mengantarkan dia kepada kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Semoga juga ya Mbak Reza ya. Sudah Kayaknya ada pas ya, udah diatur gitu. sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Mbak siapa? Saya Ibu Yani dari Ibu? Tangerang. Ibu Maaf? Yani Ibu Ibu Yani dari Yani. mana Ibu? dari Tangerang, Pak. Ya, Oh, silakan Ibu Yani. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz ya, bagaimana mengatasi anak saya yang kelas 6 ini puber ya Ustadz ya? Iya. Dia tuh selalu melawan terus. Anak usia berapa Ibu? Anaknya 12 tahun Ustadz. 12 tahun ya Ibu ya? Ya, dia Oke. melawan terus, terus padahal dia hari ini kan mau UAN ya. Dia masih santai aja. Saking Ujian ya, santai Ibu ya? terus ya. Saya jadi stres. Malah Sampai ibu kemarin yang saya stres sakit. mau ujian. Biasanya gitu ya. memang gitu Ustaz. Tapi alhamdulillah pas detik-detik terakhir ya hari ini, saya juga niatin hari ini pagi ini puasa ya. Tapi waktu saya tes semalam ya baru pas-pasan aja Ustadz. Oh, gitu. Untuk ilustrasi Ustadz ya, anak ini yang cerdas sebetulnya ya, aktif ya, tipe aktif. Mungkin Ustadz pernah ya untuk di LDK Puncak dulu 2000 berapa ya, 2005 di Cipanas. Saya kebetulan ketua panitia, salah satu iya. anak yang ikut Iya. LDK itu Cika sama Billy. Oh. Iya. Itu Waktu itu anaknya pernah ketemu smart, saya ya. bagus. Sampai Ustadz memuji dan Ustadz memberi dia hadiah. Itu sekarang anaknya tiba-tiba berubah sampai saya tuh ada, maaf ya Ustadz, ada perasaan kesel
dan benci sama anak itu. Oh, Ah, baik. tapi saya coba, saya puasa, saya sabarin. Ya. Dia tuh memang berubah sekali sampai 180 derajat. Gitu. Ya. Gimana nih Ustaz? Makasih. Baik, terima kasih Bu Yani. Ini banyak sekali yang mengalami juga Ustadz. Gimana Iya. menghadapi anak yang puber biasanya memang melawan sama orang tua supaya kita nggak kesel gitu. Karena kalau kesel kan takutnya justru efeknya ke pendidikan anaknya juga kurang bagus seperti Iya, ini. memang kan kita tahu ya bahwa sinul murahaqah bahasa Arabnya artinya masa-masa kayak gini, masa-masa meledak dalam psikologi juga kita baca ya atau kita dapatkan bahwa memang dia pengennya memang berseberangan dengan nilai yang ada. Ya kan kemudian misal orang tua maunya dia pakai rambutnya rapi, dia pengennya acak-acakan gitu Acak-acakan, kan. iya. Suruh pakai saya aja dulu pernah ngalami kan masa SMA pas dari SMP masuk SMA. Celana bagus-bagus dirobek-robekin kan gitu. Kita Orang tua robekin kan duluan kesel aja Ustadz gitu biar kan. dia maunya bagus. Nah, makanya di sini ya kita tahu memang ini adalah masanya. Iya, Makanya memang bagaimana masanya, ibu ya, kemudian menjadi teman yang enak buat dia. Jangan sampai dia cari teman curhat yang lain gitu. Kadang-kadang sama orang tua tuh bete gitu kan. Iya. Dia lebih enak sama temen. Dan kalau temennya baik, itu juga harus dikontrol. Karena kata Nabi, almar'u ma'adini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang itu tergantung agama temannya. Maka kamu lihat siapa yang akan kamu jadikan teman. Jadi ibu juga lihat dari kejauhan supaya dia bisa betul-betul mencari teman yang baik. Jadi kalau si anak melawan sama orang tua sampai orang tuanya ngerasa kesel dan udah mulai benci sama si anak tuh gimana mengatasi perasaan seperti itu? Nah, kita tahu bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kita memang fitnah, memang cobaan, memang ujian. cobaan. Wallahu indahu ajrun azim. Kalau kita sabar, di sisi Allah ada balasan, ada pahala yang besar. Nah, oleh karena itu ada buku yang saya beli di Mekah kemarin, judulnya Tarbiyatul Abna fil Islam, mendidik anak di dalam al-Islam. Yang paling nggak 5 poin inilah bahwa al-hadi huwallah yang pertama, yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Al-anbiya la yamlikuna hidayat at-taufiq li ahad. Para nabi sekalipun tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun, kepada orang yang dicintai sekalipun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Akan tetapi Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi kalau tahu bahwa al-hadi huwallah, sang pemberi petunjuk adalah Allah, kemudian berikutnya doakan yang baik. Kemudian berikan makanan yang halal. Kemudian jangan lupa, ternyata atharu sholahil walidain, ternyata kesolehan kedua orang tua sangat memudahkan kita di dalam mendidik anak. Ibunya mesti gaul juga nggak Ustadz dalam hal Iya, ini? di samping itu tadi ibunya kan puasa. Bagus. Karena kesolehan orang tua, puasa, sodako, sholat malam, kemudian doa. Pada minggu yang lalu saya sempat kasih doanya surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ ada Bisa dibaca wa aslih lagi li ya. fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anakku Ya. supaya dia menjadi anak yang soleh. Jangan putus asa, mudah-mudahan di situ ada pahala. Amin. Dan anak Anda insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan pemirsa Anda juga jangan putus asa bagi Anda penelpon yang belum sempat masuk karena kami akan hadir lagi besok. Terima kasih Ustadz Subki. Oh, iya. Terima kasih banyak. Pokoknya kita tagih janjinya untuk datang lagi Ustadz Insya ya. Allah, insya Setelah ini. Baik pemirsa kita juga menagih janji Anda untuk hadir kembali besok pukul 4:30 pagi. Setelah ini masih ada topik pagi jadi jangan kemana-mana. Saya Munratuli mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.